Bismillahirrahmanirrahim. Pohon tiwadak, pohon hampalang. Buah tiwadak nyaman diulah gaguduh. Izin ulun mau ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwak nila, iwak gurami. Hasil maunjun di pinggir kali. Salam pamulaan kurang rame. Ulun ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nak kalah lawan kepala sekolah. Ya. Nah, kira-kira jangan kalah dia nonulun. Soalnya Sidin mau pantun pas tadi lah. Nah mungkin tadi ulun sudah dikenalkan ya oleh Bapak Samadi ya. Jadi nama ulun Dr. Haji Indra Kamalasari. Nah hari ini ulun mungkin tidak seperti biasa itu menerangkan tentang bahasa Banjar. Karena kemarin ulun tanya dengan Bapak Samadi, Bapak mau minta materi apa? Lalu saya tawarkan kalau ada yang mau naik pangkat golongan 4A atau 4B, saya bilang saya bisa menjelaskan sampai masuk jurnal di tempat kami. Tapi ternyata jangan yang berat-berat Bu, yang ringan-ringan aja, yang banyak-banyak berkisah. Nah, lalu ulun ambil tentang penanaman karakter cinta bahasa Banjar. Nah, karena apa? Faktanya di dalam kehidupan sehari-hari itu ada 3 bahasa yang kita butuhkan. Ya, ada bahasa Banjar, ada bahasa Indonesia, dan ada bahasa asing. Ya, nah jadi hari ini saya khusus menjelaskan tentang bahasa Banjar. Nah, tapi utamanya nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana berpidato bahasa Banjar. Nah, kapan Bu ulun menggunakan? Bisa saja sesekali Bapak dan Ibu jadi pembina upacara dalam bahasa Banjar. Pasti ramai. Ya, nanti akan saya jelaskan bagaimana langkah-langkahnya. Tapi sebelum sampai ke sana, ulun mau menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang bagaimana caranya supaya kita itu tertanam rasa cinta terhadap bahasa Banjar. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, di dunia ini manusia ada berapa jumlahnya? Ada 6 miliar. Manusia yang ada di dunia ini ada 6 miliar. Nah, lalu bahasa yang ada di dunia itu jumlahnya 6.000. Jumlahnya 6.000. Nah, 90% dari yang 6 miliar itu tadi itu menggunakan 300 bahasa yang paling banyak digunakan, termasuk bahasa Inggris, bahasa Perancis, Mandarin, Spanyol, Hindi, Arab. Itu 90% dari 6 miliar itu menggunakan bahasa yang mayoritas. 10% atau yang bahasa minoritasnya itu ada 5.700 bahasa yang digunakan dari 10%. Dan di Indonesia itu ada 726 bahasa yang minoritas, termasuk bahasa Banjar. Jadi kalau dihitung-hitung itu seimprit benar penuturnya, ya kan? Karena seimprit tadi itu kelamaan bisa punah kalau kita tidak memeliharanya. Kalau ulun memang asli orang Kandangan. Nah, kalau asli Kandangan itu banyak penguasaan kosakata bahasa Banjar. Tapi anak ulun lahir di Banjar. Bila ulun berpandil bahasa Banjar selalu muncul pertanyaan, itu apa artinya? Nah, artinya kosakata yang dia kuasai itu sudah mulai bergeser, sudah mulai hilang. Ya. Nah, jadi di sini ulun ingin menanamkan karakter tentang menggunakan bahasa Banjar. Ya. Nah, di sini fakta pemakaian bahasa Banjar di Banjar ini ya. Bapak dan Ibu itu pernah nukar ayam bagelapong itu apa ngarannya? Nah, Kentucky. Kenapa maka menyambatnya ayam Kentucky?
misalkan kira-kira nih Bapak lawan Ibu asalnya itu dari KFC, Kentucky Fried Chicken, ya. Kentucky itu sebenarnya nama kota di Amerika. Fried chicken ayam goreng. Kalau pian nukar Kentucky sama lawan nukar kota. Nukar katupat bakuah dari kandangan kan, berarti bila menyambat nukar Kentucky nukar kandangan. Iya, tersinggung nih. Nah, ya kalau artinya kenapa garang jadi kada menyambat nukar ayam goreng atau nukar ayam besanga. Nah, jadi lebih apa Anda Bapak dan Ibu lebih ke menggunakan bahasa Inggris lebih bangga tampaknya kan. Coba lihat di pinggir jalan, jarang menulis tambal ban, vulkanisir. Ya kalah, vulkanisir. Gunting rambut, barbershop. Pian ke hotel, lawang, oven. Kenapa garang kada tunjul? Kenapa itu sebabnya? Karena kada cinta lawan bahasa Banjar. Coba lihat nih, naik pesawat Bapak dan Ibu pasti sudah pernah. Yang digunakan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Orang Inggris kan ada di dalam. Ya kenyataan orang Banjar mulai Banjar, tapi jadi bahasa Inggris. Ya kalau ya kalau protes tuh najib kenapa jadi kada bahasa Banjar, orang Inggris kan ada di dalam. Nah itu dulu ya faktanya ya. Selain fakta itu tadi ulun takonnya pian dulu nah. Nah pasti pian banyak kada mengenal kosakata bahasa Banjar. Pemulaan tampurung ulakan nah apa artinya? Bapak pernah mendengar lah? Tampurung ulakan. Nah, benar. Hanya mendengar. Pernah mendengar. Bapak aslinya orang mana Pak? Ya, dari mana? Berabay. Nah ini dari Berabay. Hai, kenapa nggak kalian kada tahu? Tampurungan ulakan ini, kosakata ini ulun dapat dari narasumber orang Berabay yang dia pindah ke Malaysia untuk mengadu nasib. Jadi dia beranak pindah di Malaysia. Tampurung ulakan ini datanya dari sini. Orang mana pian Pak? Orang Berabay ya. Pernah mendengar tampurung ulakan? Nah, tampurung ulakan ini yang kayak ini nalah. Misalnya ada orang berdua laki bini. Bakalahi. Ambah bakalahi besarakan. Lalu nang laki kawin ke lain, nang bini kawin ke lain. Sama-sama bakalahi, sama-sama besarakan masing-masing. Lalu bebulikan. Tampurung ulakan. Kenapa namanya tampurung ulakan? Ulakan tahu lepian? Ya kan? Pukulak. Tampurung di sini kan? Tampurung ulakan artinya beulak di situ-situ aja. Nah, itu namanya ungkapan. Kada kenal kalau pian karena itu mulai bergeser. Kalau betina buta, apa betina buta? Pernah mendengar pian? Apa artinya? Kawin, bujur deh kawin. Mirip yang kayak pian tadi. Tapi disuruh kawin dua kali lain dibelikan ulang. Terus ada mau lagi. Jadi itu pian itu tahu tapi tidak mau mampu mengungkapkan dengan jelas ya. Jadi yang namanya betina bapak betina buta tuh Bapak Ibu pian tuh nah laki bini bakal lahi ujar nang laki ikam ko talak 3. Ngaran talak 3 kada boleh bebulikan. Ya, betul. Kalau kada boleh bebulikan tapi hendak bebulikan bagaimana caranya? Paksa laki ke lain. Paksa nang bini dilakiakan ke lain. Itu ngarannya balaki sementara betina buta. Hanyar bebulik pulang-pulang. Hanyar bebulik amun hakon. Kalau di lantasnya. Bisa halah nyaman pada nanti dahulu ya kada mau bebulik ya halah Jadi Bapak dan Ibu mungkin ada yang kata mau be. Adalah kalau mau bebulik lebaran. Kenyamanan dah. Ada apa orangnya? Ada tak kalau lah dalam kalah ada di sini. Nah itu buah betina buta bahasa Banjar. Lihom bepair, napa lihom bepair? Nah, itu. Iya, bujur lihom terpaksa.
Misalnya tuh nah anak buah pian Pak ay. Hendak sarik lawan pian. Cuma karena pian di kapalnya dorone marang muti pian. Lalu nya kata palihum walaupun hati terluka. Iya kalah. Jadi misalnya marang muti kapala sakulah tuh di sini kata Pak senyum cuma ngarnya lihum bepair. Bepair. Kalau beda Bay. Apa? Lihum bepair ulun ini apa sampai jauh tetap ada lihum. Nah, anggapan sidit ini senyum itu sedekah. Nah, jadi pahala taros ya kalau Pak. Ada lagi kurihin cimpak. Pernah mendengar? Kurihin artinya apa Pak? Kurihin Pak? Senyum. Senyum, cimpak apa? Nah, simpak nih apa ya? Apa simpak? Simpak nih ibarat apa nih? Kenapa? Bujur, cuil. Ya, Detail. Ini lain simpak yang CD lain ya. Lain. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan kurihin itu senyum. Simpak itu penyok. Penyok cuil. Paksa juga kan? Jadi kurihin simpak itu senyum penyok, artinya senyum yang terpaksa. Nah. Iya, misalnya menghadiri pernikahan mantan. Jadi kada usah hadir kalau kecuali membawa pacar suaan. Pitua pernah kapian mendengar pitua? Pitua pernah kamu mendengar pitua? Apa pitua apa? Papadah tuh. Papadahan orang tua. Itu petua. Petua itu petua. Ini tadi apa? Pitua. Pitua. Ulun contohakan nah pitua nih. Misalnya ada si laki-laki ini kada tapi bungas, tapi banyak menghendak. Aduh. Lalu si lelaki ini menyambat, ada bebinan menyambat, umay dia kada langkar mak banyak lah aja binian hendak. Lalu dia orang, kan dia menyambati, apa ini bepitua? Berarti pitua itu apa artinya? Bapak kayan modelnya. Babadaran. Jadi bepitua itu berpakaian di awak nih. Kalau ada bapak kayan nggak bapak kayan. Nah, jadi kalau bepitua itu berpakaian itu bukan pian mungkin mantra ya, mungkin beristian ya. Ada lagi pilanggur. Karena lah pina asar anak muti pindah kada denang dapat. Berarti kan kita paling betul banjar nih. Kada lulus nih. Iya, kada lulus. Pretes dulu ya kalah. Apa pilanggur? Siapa yang bisa memberikan contoh? Ayo Bapak Ibu. Pilanggur nang kayak ini nah. Pian besi anak gadis. Lalu inya bernyanyi di dapur. Lalu ujak kuitan, nak jangan banyin di dapur karena belaki tuha. Kada siapa lawas dapat laki tuha. Nah lalu karena pilanggur. Jadi terjadi sesuatu karena melanggar pantangan. Apa tadi Bu? Pilanggur. Tarjimnya. Ya. Apa karena batok dulu nah. Masa lajur pula. Artinya apa? Karena melanggar pamantang latih lalu terjadi. Padahal menurut ulun baik aja balik ketua. Karena balik ketua itu biasanya mapan latihannya. Iya kalah. Ada selalu yang dahulu tuh bujur. Bisa saja kemudian berkembang menjadi berubah. Kan banyak wah ini ketujuh yang tetua karena sudah mapan. Kalau sama anom itu matan dari nol. Iya kalah. Iya kalau Bapak. Payu nentukannya. Nah kita lanjut. Nah itu tadi bukti bahwa Bapak dan Ibu sebagian tidak mengenal kosakata bahasa Bali. Kalau sedikit Bro. Ya. Hendak gugur ya. Gugur apa? Intel. Nah intel adalah. Ya. Ada lagi Bapak dan Ibu itu tadi seringkali di Banjar ini masyarakat itu lebih menggunakan bahasa asing ketika berbahasa Banjar. Ukiti, ya. Ukiti, ya kan? Nah, Hemon, ya. Ya kalau bertursop, ya. Nah, kayak Ibu tadi ayam Kentucky, ya.
Padahal Kentucky itu bahasa apa ya, nama kota tulisannya Kentucky ya di Amerika. Nah itu sudah salah artinya ya. Nah itu banyak menggunakan bahasa asing ketika berbahasa Banjar. Ada lagi ketika bahasa Indonesia, bahasa Banjar itu bergabung menggunakan bahasa Indonesia kecampur, lalu aneh. Gue tolong nungguin lo. Kok lama nggak cuma? Kan bisa mantai. Bahasa apa itu? Nah itu termasuk bahasa Banjar, tapi Anda menggunakannya sama seperti ya. Ada seorang cucu disuruh mengambilkan banyu. Cu, ambilkan banyu. Oke. Padahal harusnya kan tinggi. Atau cu, ambilkan banyu. Baik yang mulia. Jadi sudah bergeser asli bahasa Banjar. Ulun meneliti bahasa Banjar yang ada di Kuala Tungkal, Provinsi Jambi. Jadi itu pada tahun 2021, jadi 1921, jadi 100 tahun yang lalu mereka ke sana tapi tidak pernah pulang ke sini. Sampai 5 generasi mereka tetap menggunakan bahasa Banjar. Luar biasa lah. Kenapa mereka tetap menggunakan bahasa Banjar? Karena mereka bangga. Kalau mereka tidak berbahasa Banjar dianggap tidak sopan. Sehingga di rumah mereka berbahasa Banjar. Nah, kalau di tempat kita kan ada orang tuanya yang mengajarkan bahasa Indonesia 100%. Sehingga bahasa Banjar itu mulai bergeser. Kalau lama-kelamaan kan bisa hilang. Nah, seperti itu ya. Kan gue bila bahasa Banjar lalu ditawarkan kawan. Nah, itu tadi makanya dia pulang. Di sini faktanya banyak orang merasa malu berbahasa Banjar. Apalagi orang urus sungai. Bapak berapa ya, Pak ya? Iya, Pak. Pernah lapin keluar iya leh. Iya lo kok. Ada kah Bapak keluar berpandir? Hilang kan? Iya lo kok. Iya leh. Iya teh. Napang. Nah, hilang kan? Karena sopan. Padahal yang namanya bahasa itu sama saja. Karena masing-masing unik, sama-sama memiliki kelebihan. Jadi tidak mesti bahasa Banjar yang hulu itu lebih rendah, tidak seperti itu, sama saja ya. Hanya pemakaiannya saja yang berbeda ya. Nah jadi iya pang, iya leh, iya lo kok, iya teh. Nah seperti itu ya. Di Kuala Tungkal tadi panyo masih ada itu lah. Apa Pak? Panyo ya. Panyo. Apa Plastik tuh bahari. Panyo. Ya lo ada kita hilang udah lah. Nah, ujar nih. Ulun kira panyo tadi ngaran binatang. Lain panyo. Panyo Plastik tuh. Sudah kita kada hilang udah lah. Dulu. Nah, kamarian kenapa? Kita kan biasa anak kan kamarian. Perasaan kemarin, padahal kan sore gitu. Kamarian jarang yang dia Petang memakai. ya bahasanya. Tapi masih ada Nah lalu ulun lanjutkan lagi. Ada beberapa alasan kenapa bahasa Banjar itu perlu dipertahankan atau ibu perlu memakainya. Yang pertama, karena di dalam bahasa Banjar itu mengandung muatan lokal. Bapak dan Ibu pernah mendengar kata cucupatian? Cucupatian Bapak? Cucupatian itu dalam bahasa Banjar itu asal katanya itu adalah cacapatian. Kata dasarnya capat, baca capatan. Nah, baca capatan itu ada pertanyaan lalu baca capatan menjawab. Cepat tempat lah. Nah, kalau orang kita menyambatnya itu pada tangguhan. Ya, pada tangguhan. Cerdas cermat. Cepat tempat. Itu termasuk budaya orang masyarakat Banjar. Ulun anak pada tangguhan lalu kan Pak Emah. Ayo coba. Kayak apa caranya maulah hintalo jadi nanas? Pak. Caranya kalau Nggih. Kawa. Intalotnya buat dalam kantor. Nggih. Nanasnya kita kupas. Oh. Ada yang dapat lah. Berasa aja. Apa caranya maulah hintalo jadi nanas? Nah. Hintalonya dijual, duitnya nukar kanan. Ulun jauh pakan lah. Nggih. Itu dapat 50. Nah, betul nol tadi lah. Pian dapat 30.
Jadi cara maulah hintalo jadi kanas nih hintalo nah. Lalu kita jarang. Ya. Masak kalau manggurak kalau kita kuyak. Jurung mau makan. Lalu jadinya nanas. Nah, itu termasuk baca capatian. Bapak dan Ibu ketika mengajar bagaimana caranya supaya siswa itu kadang-kadang dia lelah, stres berpikir, boleh ajak baca capatian. Ini yang mudah aja udah tanya nih Pak. Iwak apa yang kepalanya paling gana? Coba, dikirakan dulu ya. Ini nugis Pak kan malah dia. Iwak apa yang kepalanya paling gana? Menyarah aja dah. Oh menyarah. Nyarah. Apa aja? Iwak apa? Iwak yang kepalanya paling gana adalah iwak behilim. Bujur lah jawabannya lah. Nah, karena dua pertanyaan ulun bertanya juga kepada Ibu, wadai apa yang terbesar di dunia? Nah, wadai terbesar di Terbesar di dunia Bapak Ibu. Nah, kada dapat. Anu guru aja ditaklun kada dapat kan. Kalau ulun Bapak Ibu wadainya ada kan dapat Bapak Ibu. Nah, kalau ada ini limping dua. Limping kian ada buktinya lah. Limping itu panas-panas, nyaman kalau dimakan. Nah, tutup akan kamu maka terlindung dunia. Enak masuk akal Bapak Ibu. Ada itu matanya Pak pergantian. Pak Bela sini bisa kosong ya Pak ya. Iwak yang paling halus nggak boleh. Ada iwak jarum-jaruman kalau ada iwak jarum tuh harus lah. Paling halus lah iwak barabuk. Berabuk lah. Iwak barabuk lah. Yang diulas barabuk. Enggak. Oh iwak barabuk lah. Ayo hata cara aja sudah. Nah, kita lanjut. Bahasa Banjar ini sebenarnya unik Bapak Ibu. Unik itu artinya dia berbeda dengan yang lain. Kemudian selain itu yang pertama, keunikan yang pertama itu kaya akan sinonim. Sinonim itu artinya apa? Persamaan. Iya betul. Ya betul ya. Nah, jadi maknanya sama ya. Nah, contohnya begini. Jadi ada kata gugur Bapak, kata gugur. Tak gugur. Anu kan alim supaya ya, udah black. Nah, tapi di sini kan Oh ya. Supaya kelihatan kan. Nah, jadi banyak sinonim dalam bahasa Banjar. Misalnya kata gugur. Tak gugur. Nah, ini lebih 20 kesamaannya. Tak kipai, tak kirap, tak sumbalit, tak saruduk, tak jarungkup, tak jungkang, tak kudadar, tak jungkang, tak gugur, tak barusuk, tak calubuk, tak dangkar, tak cabur, tak galing, tak gulinding, tak juramba, tak jurahap, tak tilantang, tak tingharap, tak rabah, tak tilambung. Paling sakit yang mana? Sakit semuaan Pak. Nah, ciri tajungkang itu apa?
Iya ke belakang, tasaruduk masuk ke dalam. Jadi kalau misalnya tak gugur, tasaruduk itu bisa masuk ke bawah meja, masuk ke bawah kendaraan. Ini minta maaf, contohnya nih betilam. Nah lalu tasaruduk ini masuk ke dalam, tati lambung gugurnya ke atas dulu baru ke bawah. Kalau tarabah, tahiring. Kalau tating harap, tengkurap ya. Kalau tati lantang, ya telentang ya. Telentang artinya wajah menghadap langit. Nah kalau tajuramba ini jatuh ke depan, menghadap ke depan, tajuramba namanya. Kalau tagali, iya, tacabur, tagugur, kabanyo, amun gugur katilam lain tacabur, ya. Kalau tadangsar, gugur karena licin, kepleset. Kalau tacalubuk, iya karena biasanya di tanah lumpur atau jalan yang becek. Kalau tak gugur umum ya. Kalau tak barusuk jatuh karena kayu yang jabuk. Kalau tak sumbalik, iya kalau kita menyambat turul ke depan, ya kan kalau olahraga toh. Kalau tak kirap, apa? Nang gugur apa? Takirap itu hati yang jatuh. Ketika melihat mantan lewat, iya kan? Ya. Nah itu ngarannya takirap, hati yang jatuh ya. Jadi jatuh juga. Kalau ini tagulinding dengan jatuh berputar. Sama tadi ya. Anda di Banjar, makanya bunganya banyak kada tapi tahu. Kalau takipai, Ini terbang nih. iya, takipai itu gugur karena tertiup angin. Ada lagi gugur tapi berwarna kuning. Nah, Apakah itu? nasi kuning. Apa itu? Ada purun menyambat. Apa Bu? Gugur tapi berwarna kuning. Gugur juga. Biasanya di pinggir sungai. Kada paham ya. Kada dapat ya Bu ya? Tak apa Bu? Hah? Buang air besar. Kacirit. Nah. Ada purun. Nah, ada lagi ya bahwa bahasa Banjar itu kaya akan makna gramatikal. Makna gramatikal itu artinya ketika dia bergabung dengan kata lain itu menimbulkan makna yang banyak. Lalu ada waluh ya. Waluh. Bapak tahu waluh tahu ya? Tahu. Kalau rabah waluh? Rabah waluh. Nah, apa artinya Bapak? Siang gitu. Ya? Ada kayak apes. Apes? Bukan apes. Rabah waluh. Rabah waluh ini kira-kira Bapak dan Ibu rancak mengucapkan, tapi artinya tidak tahu. Apa artinya rabah waluh? Waluh kada bebatang. Waluh itu bebatang cuma kada tinggi. Mengajar. Kalau Bapak mendengar rabah waluh kira-kira artinya apa? Misalnya ada Rabah waluh adalah misalnya ada binian lalu bungas misalnya. Jadi si lalaki ini menyambat, "Meh, ya bungasnya aja." Lalu biniannya menyahut rabah waluh. Nah, kira-kira artinya apa ya? Ini ya. Boleh hati kamus loh. Merasa tersanjung. Rabah waluh itu artinya Bapak dan Ibu ini bisa aja menyambat, cuma maknanya tuh belum tahu lagi ya.
Jadi rabah waluh itu artinya bapak dan ibu tidak sanggup menerima pujian yang terlalu tinggi. Makanya Jan, waduh Jan matamu indah sekali, rabah waluh. Itu sautannya. Karena apa? Kita itu bukan orang ambungan. Kalau diambung orang tak ambung. Kita indah begitu. Lalu kita sauti rabah waluh artinya kita tidak sanggup menerima sanjungan yang terlalu tinggi. Rabah jamban. Apa artinya rabah jamban? Di sini nak mana nang kada mengerti nak buan bapak dan ibu. Kalau takacak bigi walu artinya apa takacak bigi walu? Ini ada nomor berapa ya bapak ya? Ada di waluhinya artinya apa? Iya betul di dustainya. Ada lagi pawaluhan, mawalo, mawaluhi, kambang waluh, pais waluh, gangan waluh, kepala waluh, waluh bejerang, waluh batuop, waluh ganyau itu artinya apa? Waluh bejerang, waluh batuop, waluh ganyau. Mendingan diartikan satu aja Bu. Ya. Kalau waluh ganyau ini gue kada nyaman. Bujur. Kalau hapok tuh nada. Ya. Jadi kalau waluh dijarang nyaman lah. Ada nyaman juga. Kalau waluh batuop itu artinya apa batuop? Besumap. Iya. Kalau beganyau sudah beberapa hari waluhnya lalu kada nyaman. Nah, jadi kalau waluh bejarang, waluh batuop, waluh ganyau itu makna yang menunjukkan kita itu kada nyaman. Misalnya pian berjanjian lawan si A, tiba-tiba si A ini ditungguin 1 jam. Lalu begitu datang ikam nih datang laundung bener waluh bejarang. Waluh batuop artinya kada nyaman. Nya lain janjinya. Oh, beliong dulu Pak Lang. Jadi itu namanya makna kata yang kada menyemani. Nah, kalau tak kacak biji waluh pernah lam dengar? Nah, betul. Ayo, Bang. Kayaknya bukan di sini, ini lain orang Banjar, Pak. Ini orang Eropa. Ada tapi tahun baca Banjar. Wajar. Apa? Tak kacak biji waluh. Ada terasa Bu? Ai. Yang ngajak karena diganti di Cina. Tak kacak biji waluh itu misalnya ibu berusaha. Sekalinya jangankan balik modal, rugi. Itu namanya tak kacak biji waluh. Berusaha tapi kada ada hasilnya. Nah, jadi lain tak kacak biji nang lain maksudnya. Ya. Kalau waluhnya lajar artinya apa? Aja kan? Waluhnya lajar apa artinya? Misalnya ibu-ibu berjalan